Aku pengen kali maki-maki anak cosplay itu. Ada bahasa yang lebih gampang dikatakan ya? Iya. Bodoh kali. Tapi banyak bahasa yang gampang dikatakan kayak apa nih jualan apa? Jualan ini kok. Itu loh. Kok nggak usah jualan gitu? Ingat ini gitu kan. Tapi kan nggak bisa kan karena branding gue beda. Iya. Kalau mungkin kalau aku namanya cosplay sakit aku gitu begitu. Pakai helm gimana bang makeupnya? Ngapain? Aku bang cosplay Kamen Rider pakai makeup gimana bang? Ya itu aku ngebahas itu makeup tuh penting bagi cosplay. Itu penting nih. Dia nanya abang kalau aku cosplay Kamen Rider pakai makeup gimana? Halo sobat sehat, sedapnya cosplay. Kembali lagi di Kazato. Akhirnya. Ya halo Pak. Halo guys. Akhirnya aku bisa masuk ke Kazato. Akhirnya aku bisa mengundang salah satu influencer di zaman sekarang ya guys ya. Influencer apa? Mana ada? Ini the true abang-abangan cosplay. Sebelumnya aku pernah ngundang yang KW, Audo. Enggak lah. Tapi bagus kalau seandainya memang udah dianggap sebagai abang-abangnya cosplay. Iya, tapi memang kau ini kan salah satu orang yang memberikan wawasan baik lah. Jadi kalau anak-anak cosplay sekarang yang mungkin agak ini nih bimbang nih arah tujuannya kemana, nonton kontennya Gatra, Getatsu kan ya? Getatsu, betul, di Instagram Getatsu_. Iya. Ya kalau seandainya mungkin ada pertanyaan yang nggak kalian temukan di konten aku, langsung PM aja nggak apa-apa. Jadi cosplay jauh lebih gampang ya? Iya, cosplay jauh lebih gampang. Jadi aku nih senior yang baik lah. Yes. Dan Gatra ini seniornya aku sebenarnya. Iya. Karena aku luar cosplay kan? Iya sih. Cuma beda sebulan 2 bulan ya. Enggak lah, aku 2010 aku 2011. Oh iya, oke. Lumayan lama nih, lumayan lama. Tapi kami seumuran lah. Ya. Seumuran. Masih satu gen lah, Satu generasi. Ya. Tapi kan sebelum kita ngomong lebih jauh, mana tahu nih kan, ada penonton-penonton kita yang ternyata belum kenal. Ya. Boleh nggak diperkenalkan dari nama? Oke, boleh. Pengalaman-pengalaman cosplay sebelum inilah. Oke. Halo semuanya. Halo siapa penonton Kazatok namanya apa nih? Kasatol aja. Halo Tidak kreatif. Kazatok. Kasatol. Halo penonton Kazatok atau Kazatok ya. Kenalin namaku Getatsu atau mungkin bisa nama asliku Gata ya. Udah cosplay dari sejak tahun 2010, asli Medan. Ini setelah sebenarnya aku dari tahun 2017 udah di Jakarta, tapi aku asli Medan dan ini kembali lagi ke Medan demi masuk Kazato. Anjir. Gila tapi ya. Tapi emang aku punya keinginan dari kemarin ya, ngeliat Gatra yang aktif kali di sosmed. Salah satu alasan aku bikin konten itu Gatra, karena aku lihat gila ya, aku udah kurasa ada di umur dimana kayaknya cosplay udah agak gimana-gimana kan. Lihat Gatra, kayaknya aku bisa ambil konten dari perspektif yang lain nih. Oke, boleh. Jadi Gatra ini salah satu orang yang menginspirasi aku lah buat bikin konten. Makasih juga. Saling memuji ya. Saling memuji. Enggak, soalnya kalau kita ngomongin konten ya, aku juga banyak terinspirasi dari teman-teman kita yang lain. Ya, benar. Dan juga aku juga terinspirasi darimu juga, kayak buat studio, buat karya kan. Masa aku gini-gini aja cuma sebagai cosplay biasa nih kan. Kayaknya dengan pengalamanku yang udah 14 tahun cosplay saatnya buat sesuatu. Benar. Gitu. Sekarang udah saatnya menjadi bukan kasar ya sih. Mungkin bisa bilang menjadi mentor lah. Betul. Iya, karena kan banyak di luar sana cosplay ini terlalu simpang siur. Orang itu ngeliatnya dari TikTok, itu yang ditiru kan. Betul. Dan itu memang salah satu tujuanku untuk bikin konten cosplay sehat. Oke, karena itu jadi sangat mulia. Malu banget. Ya maksudnya ya mungkin nggak semua informasi di TikTok itu salah ya, tapi ada mungkin beberapa hal-hal yang bisa kita agak luruskan dikit, dan itu salah satu tujuanku bikin konten cosplay sehat. Benar. Tapi aku ada fun fact juga nih kan. Apa itu? Pertama, entah kau ingat atau enggak ya. Jadi pertama kali aku menang lomba, itu Gantra bantuin aku nge-fade out. Jadi dari cut nih musiknya, di fade out bantuin Gantra. Padahal cuma fade out. Iya. Pada saat itu kan, tolong aku nggak ngerti. Tunggu, itu yang kau jadi Kamen Rider Night kan? Iya benar. Ya kita rebutan mau pakai lagu Kiva kan? Iya. Tapi aku kalah maksudnya. Aku kalah. Yang menang dia coba. Anjir. Ganti-gantian. Cuma memang nggak ada beda lagi nih. Mungkin kalau misalnya sama kau, karena kita udah kenal cukup lama dan kami juga satu tim sama Kim juga aku bilang kemarin. Betul, udah lama kali gitu. Yakusoku ya. Yakusoku cosplay team. Ya, jadi mungkin kami ceritanya bakal kayak lebih ke apa ya? Flashback lah ya. Cerita boleh banget. Masa lu ngapa ya? Gak apa-apa banget. Oh, tapi sebelum aku ngebahas itu kan, aku penasaran nih. Kayak tadi aku bilang kan, aku ngerasa kayaknya sudah masuk di fase, aduh udahlah,
nggak sanggup lagi buat cosplay. Oke. Apa yang masih nge-trigger kau, makanya kau cosplay sampai sekarang? Mungkin karena ini juga apa ya, udah terlalu lama bagi aku. Jadi kayak karena udah terlalu lama, bagiku cosplay itu bukan sebagai hobi lagi, tapi udah kayak way of life. Bacot kali. Ya kan, soalnya gini. Iya, iya. Aku sempat mikir kalau aku keluar dari cosplay, aku mau ngapain lagi? Ditambah kan kerjaanku juga di bagian game ya, yang dimana game itu seharusnya sebagai hiburan bagi orang lain. Sedangkan itu kerjaan bagi aku. Jadi aku mikir kayaknya cosplay ini aku lanjutin aja deh. Padahal sebenarnya sih udah ada beberapa kali aku pengen berhenti cosplay. Yang paling dekat itu pas COVID lah. Itu kan memang event juga dikit kan. Mau ngapa-ngapain, mau ke event nggak ada. Paling di kosan doang, males, bosen gitu. Jadi aku sempat pengen berhenti cosplay. Tapi aku mikir aku di cosplay ini udah banyak teman. Udah banyak yang aku dapat, udah banyak skill. Jadi kayak kayaknya nggak bisa dapet tinggalin cosplay, aku tetap di cosplay aja. Nah gitu. Dan waktu itu memang sempat juga ya bosen lah kan, nggak tahu mau ngapain nih. Ngapain ya, bikin konten deh, itu dia. Kesini lagi jadinya ke konten lagi. Benar, tapi kok kan udah pernah, kalau misalkan belum tahu konten Gatra dan sebagainya, silahkan ke IG-nya. Kalau kalian penasaran alasannya bikin konten, itu ada di acara kan ya. Ada dan kita acara. tidak perlu membahas hal yang sama lagi. Oh nggak usah. Iya. Udah nggak usah. Karena mungkin kurasa penonton acara kan jauh lebih banyak. Jadi maksudnya mungkin aja penonton yang sekarang ini kurang lebih sama lah, mirip-mirip. Ya. Jadi pengen tahu cerita yang lain gitu lah dari seorang Getatsu. Boleh. Boleh ya. Kita mau flashback gimana pun gas. Mungkin aku juga belum gitu tahu kan. Cuman apa trigger awal kok cosplay kan? Trigger awal cosplay ya. Ini mungkin karena aku kan memang suka Jepang-Jepang ya. Aku dari kecil memang disuguhin komik Doraemon nih, semua aku baca nih Jepang-Jepang. Cuman yang kenapa aku bikin cosplay, bukan bikin cosplay, kenapa aku cosplay? Karena aku punya pertemanan nih di sekolah di SMA. Ada namanya Manga Club. Itu isinya boleh aku sebut boleh, namanya, namanya Miji, Naldi, Hadanga dan lain-lain. Dan itu kami masih berteman sampai sekarang. Wis gila. Ya itu udah beberapa tahun, udah lama banget ya, pokoknya. Lama kali lah itu. Lama kali tuh. Dan itu yang kami kan memang penyuka Jepang nih. Lalu nggak sengaja nih dapat info, wah bakal ada event nih, event cosplay di waktu itu di Carrefour, di Animax. Itu event pertama aku juga. Dan itu pertama kali aku tahu cosplay. Oh, ternyata hobi-hobi yang kayak badut ini. Gimana ya? Dia tahu kan. Pada saat itu mungkin bahasa nyarinya itu kayak Naruto manusia. Iya, Naruto manusia ya. Sempat aku bilang di acara juga, aku bilang Naruto manusia. Tapi kan mungkin orang awam nyebutnya badut, dan aku juga nggak tahu tuh kan apa ini. Waktu kan juga Naruto nggak ada. Oh ya. Ya, jadi kan aku lihat ini apa? Aku pakai wig, pakai aneh kali ini kan. Cuman pas aku deketin, orang tuh perform pakai lagu-lagu Jepang. Oh, ini ada hubungan dengan Jepang nih. Habis itu aku tahu Dekcik nggak? Dekcik Kamil. Nah, tahu. itu aku ngobrol sama orang tuanya Dekcik. Tante ini apa namanya? Oh ini cosplay. Oh ini cosplay ini cosplay tante. Oh gitu Tan. Cara mau ikutnya gimana Tan? Gak apa-apa, join aja sama kami gitu. Welcome lah ya. Welcome. Nah, habis itu masuk balik ke scene yang ini, ke Manga Club tadi. Disitulah kami mulai membuat perkumpulan nih untuk biar ikut di event Animax itu yang tanggal 21 April, aku lupa juga segitu. Kok jadi apa pada saat itu? Jadi Raido Kuzunoha, dia kayak polisi Jepang gitu. Oh, tahu aku tahu. Yang baju hitam itu ya? Baju hitam. Di situ aku cosplay itu waktu itu aku langsung coswalk gitu. Gak ada yang namanya kayak jalan-jalan di event doang. Sekarang langsung kan berkompetisi lah ya. Langsung kompetisi. Dulu nggak tahu coswalk, taunya tuh kayak cuman catwalk ya. Pentas ya, di pentas lah, nampil di pentas, habis itu gaya-gaya kayak animenya, belum tahu lah dengan istilah coswalk, cosplay dan lain-lain, belum paham lah itu. Yang penting cosplay maju, udah jadi. Dan di situ aku fun fact-nya masih pakai pedang asli coba. Sekarang nggak boleh. Asli, sekarang nggak boleh. Bahaya kali itu. Itu pedang itu udah kan harusnya pedang samurai kan. Iya. Aku pernah pakai juga tuh. Kan harusnya pedang samurai. Iya benar. Iya. Dia itu besinya itu lebih ke kayak seng kan. Iya. Tajam, nggak stabil. Udah karet lagi, coklat lagi kan. Cuma kan waktu itu kan nggak tahu kan mau pakai apa ya, pedang samurai dapat di mana, nggak mungkin kan. Jadi aku ambil aja itu kebetulan ada pedang pusaka atau apa tuh ada di. Oh, memang punyamu? Iya. Jangan-jangan aku pakai ini punyamu. Itu
yang ada aku jajan Kisaragi, aku perform, aku pakai pedang Enggak ya. Soal pedangku emang yang pedangnya tuh pedang Cina yang dia 2 bilah mata pedang gitu loh. Oh, ya. Dan itu memang aku dapat di gudang. Enggak, aku nanya ke mama aku kan, mami ya ada punya pedang nggak gitu? Random kali pertanyaannya kan. Random kali coba. Punya yang lain mungkin masih masuk akal, Iya, punya pedang nggak? Oh, dia punya di pedang nih. Bukan punya kami sih, punya Om. Ya, dipinjemin nih pedang nih. Oke, dapat pedang. Bekat pedangnya. Itu kalau di sempat aku kelepas kan gini kan perform nih. Sempat lepas ke penonton, nggak tahu lah. Mungkin udah nggak cosplay. Iya, tapi aku juga punya pengalaman yang sama. Mungkin tapi pedang itu pedang bergilir sebenarnya. Aku nggak tahu pedang siapa. Cuma intinya pedangnya nampak kali kualitas itu murah kali. Besi bekarat, dia nggak stabil, terus kalau dia tuh bahaya. Iya. Aku sama Kisaragi, kebetulan pada saat itu performnya tuh yang ada Pojan ikut jadi Warrior of Light. Iya, saja niar itu. Iya aja. Aku main pakai pedang Kisaragi itu kencang kali tuh. Pas endingnya kan jatuh pedang ini. Ya. Udah swing pas ending gini, pedangnya bila jatuh, cepeng. Maksudnya pas lagi kayak gini terbang kan, penonton pada ngumpul di depan. Nggak tahu lagi Iya. cosplay tadi. Nah, itulah alasan-alasan yang dipakai supaya alasan-alasan kenapa nggak boleh lagi pakai pedang besi ya. Iya, betul kan ada juga kejadian di kota mana itu di Pekanbaru. Di Pekanbaru yang cosplay Yuta. Iya, ke lepas campak ya bilanya. Untung nggak kena yang di depan itu. Iya, itu bahaya. Jadi jangan ditiru teman-teman. Benar. Pakai pedang kayu aja. Pedang kayu. Iya, pedang kayu aja lah, nggak usah pakai pedang besi lah. Iya. Nggak ganteng soalnya. Kalah kan dengan pedang besi. Kalah. Iya kan? Nggak soalnya Iya. ini kan pedang besi nih kalian nih. Wah, nggak ada. Itu bakal minus. Iya, terlalu berat juga kan? Terlalu berat juga, iya. Buat apa? Iya, nggak nyaman dibawa. Nanti kalau misalnya kena tahan polisi ya, bingung alasan nanti apa kan. Tapi ternyata kan sebenarnya aku udah tahu sih ya. Cuma tapi aku belum tahu alasannya. Ternyata kau ikut AVA 2013. Ya. Itu lumayan manuver yang sangat jauh sebenarnya tuh. Karena pada saat itu cosplay ini masih lokal-lokalan aja. Tiba-tiba Gatra ikut yang internasional lah, yang luar negerinya lah. Itu proses terjadinya kayak gimana, Gar? Itu aku diajak sama teman aku. Iya. Motor baru. Motor baru. Tahu aku. Aku diajak sama teman aku namanya Steve. Itu mungkin karena dia melihat ada potensi dari aku nih, anjay. Yuk. Dia yang ngajak, bukan gue yang ngajak? Enggak, dia yang ngajak. Karena aku kan memang dari masa 2010 sampai 2013 itu kan memang aktif perform. Aktif banget. Iya, benar. Pokoknya ada lah kami masa-masa tuh tiap minggu tuh, enggak tiap minggu ya. Pokoknya tiap ada lomba tuh battle tuh. Persaingannya lumayan ketat lah. Ya lumayan ketat lah. Dan aku diajak sama teman aku namanya Steve untuk ikut AVA 2013. Di situ bisa dibilang juga sebagai manuver awal aku bisa kenal sama cosplay di luar Medan. Ya. Di situ dia. Dulu kan mungkin udah ada Facebook ya, tapi kan kayaknya susah untuk ketemu teman-teman yang di Jakarta ya. Jadi di situ aku manfaatin untuk sebagai cari pengalaman, juga cari teman-teman baru, dan juga jumpa dengan teman-teman aku yang di Facebook selama itu. Oh, tapi memang itu pada saat itu untuk pergi keluar kota aja itu udah wah kali sebenarnya kan? Iya, itu udah kayak pencapaian kali bagi aku sebenarnya. Cosplay bisa ke Jakarta, walaupun waktu itu masih pakai uang sendiri ya. Iya. Bukan kayak kelas ini kan kalau saya menang ICGP dibayarin ke Jakarta. Waktu itu enggak kan, masih sebagai dipakai dana pribadi lah. Tapi itu mungkin pencapaian bagi aku sih. Iya. Tapi pada saat kau di sana, pasti kan ada perbedaan yang signifikan nih kan? Iya. Apa yang kau rasakan? Apa yang perbedaan yang sangat jauh lah antara Medan dan Singapura nih? Singapura, bukan. Apa? Jakarta. Oh, bukan yang Jakarta ya? Bukan yang Singapura bukan, ya? Yang Jakarta. Oh iya, sorry. Dulu kalau nggak salah sistemnya itu ikut di Jakarta, kalau menang ke Singapura ya. Iya. Kuralat. Ya. Jadi kalau misalnya apa perbedaan paling besar lah? Perbedaan paling besar mungkin aku bilang sih, kita pakai mindset 2013 ya. Iya, 2013. Soalnya kalau pakai sekarang kan sama aja kan, bahannya juga. Mungkin waktu itu dari pemilihan bahan, dari skill armornya tuh jauh banget. Skill makeup juga mungkin di Medan kan, ya waktu itu kita masih pakai eyeliner udah kayak ganteng kali. Iya, benar. Iya kan? Ya, benar. Di sana udah pakai eyeliner, udah pakai shading, pakai ini tuh pakai tahap apa yang aku foundation udah pakai juga sih, tapi lebih bagus lah makeupnya daripada kami waktu itu. Dan juga untuk pola armor juga lebih bagus daripada kami. Jadi kami sebenarnya aku di situ juga nggak berharap menang, tapi dapat pengalaman aja. Iya. Paling itu sih. Pertama kali ya. Iya, pertama kali kan. Jadi gini ternyata level nasional itu. Iya. Ya, jadi kayak gini. Oke. Itu informasi baru sih mungkin buat yang ada sekarang. Ternyata dulu
Ava itu ada yang Jakarta dikirim ke Singapura. Ya, Kan? cuman tahun ini udah nggak ada lagi ya. Iya, dari Nggak ada tahun lagi, kemarin nggak ada kalau lagi. nggak salah, kalau ralat kalau nggak salah ya, Iya. 2015 itu kayaknya udah mulai. Iya, pokoknya terakhir tuh nggak salah tahun 2015 atau 16 deh. Habis itu udah nggak ada lagi. Iya, iya. Untuk kompetisinya ya, kalau untuk Avanya baru ada lagi tahun ini yang kemarin itu. Tapi salah satu yang menarik dari Gatra ini, dia punya salah satu cosplayer di Medan Siapa? yang punya koreo paling bagus. Gerakan badannya tuh bagus. Semua orang pasti muji soal Zaman gerakan kapan? badannya. Ya pada saat itu ya. Pada saat itu. Kalau sekarang belum pernah lihat perform lagi. Sekarang ya? udah udah gini boy, capek, enco. Kalau dulu mungkin iya aku pede, Wak. Iya, iya. Aku bisa dulu kan masih taekwondo kan, masih sering olah tubuh, masih olahraga. Sekarang udah mau 30 gitu. Tahun ini ya. Kalau itu udah 30. Oh udah kan? Belum. Bentar lagi. Lagi 30, tapi kata aduh. Cuman aku memang pengen apa sih udah berencana untuk comeback perform sih. Oh, Ya. ingin menunjukkan. Iya, soalnya kan aku juga butuh kasih bukti nih, bukan Ya. cuma bacotan doang. Benar-benar. Nah, masa kalau cuma bacot mah semua bisa gitu. Benar-benar. Jadi aku juga harus menunjukkan skill aku, apakah memang bisa abang nih perform, apakah bisa abang nih coswalk, ya itu tujuanku pengen nunjukin itu. Ya kalah menang Belakangan lah ya. belakangan lah, cuman kalau bisa menang bagus. Iya, iya. Ya yang penting tunjukin kalau aku juga bisa aktif gitu, masih aktif. Ya benar. Tapi balik lagi, kalah menang biasa, tapi yang tunjukin juga bagus kan. Iya. Kalau masalah ada yang lebih bagus ya itu urusan lain Apa kan. ya, soalnya kan memang bisa dibilang anak-anak cosplay sekarang ini udah bagus-bagus banget. Bener. Jauh banget sama zaman-zaman kami, Iya. asli. Kayak apa ya? Mungkin juga karena informasi-informasi yang didapat saat ini kan lebih mudah ya. Iya. Kayak dapat dari TikTok, bikin apa ya? Udah mulai banyak yang bikin tutorial makeup, tutorial armor, wig dan lain-lain. Pas zaman kita dulu mana ada bikin sendiri lah. Tahu bikin apa? Bikin helm, bukan helm ya, bikin pola helm pakai helm asli coba. Oke, helm proyek itu. Helm proyek dipotong pelan-pelan. Iya. Pakai apa? Lem kertas, pakai koran. Iya, sekarang kan udah kayak tinggal internet cari pola helm udah muncul kan. Iya, iya. PDO, paper craft Iya, udah banyak sekarang. mulai banyak. Kalau dulu semua mandiri gitu. Pedang aja pakai apa gitu dulu. Pakai apa? Kau ingat nggak? Ingat aku tuh bahasa. Kau langsung tahu kan? Aku tuh bahasa. Dia pernah buat pedang masa muni datang. Ada 6. Anjir. Dia motong triplek pakai gunting. Dan pakai gunting apa itu? Wah. Lepas ini aku. Itu aku juga nggak tahu kenapa aku bisa pakai gitu. Masa muni dati yang pedang yang 6 kayak gini kan, pakai gunting. Kayak motong bakwan, deh pedangnya pedang bakwan gitu. Pedangnya, guntingnya gunting bakwan. Kok bisa? Udah nggak jadi. Udah proyeknya nggak jadi, nggak jelas. Aduh. Waktu itu kan juga gimana masih SMA kan. Iya, iya. Jadi belum tahu lah ada alat tukar-tukar. Iya, Oh, iya. ternyata ada alat Mikirnya apa tukar. adanya aja ya. Iya, nah, yang penting gunting aja lah. Gunting udah rusak gitu. Langsung buang. Udah Goblok. kayunya habis udah lah. Sempat jadi nggak sih? Enggak. Masih muni itu enggak ya? Enggak jadi kayaknya. Kau sempat, aku agak lupa kau pernah jadi masa muni. Oh, enggak, Enggak pernah pakai pedang itu. Enggak kayaknya. pernah. Helmnya jadi, cuman kostumnya belum bikin. Nah. Ya, aku ingat ya. Iya, iya. Dulu mesti inilah ya. Kalau mungkin sama sekarang mirip-mirip aja, cuman Iya. dulu nostalgianya kami lah. Iya, memang gitu. lawa-lawa kami aja. Ya, masa-masa keluguan, keawaman gitu. Iya. Tapi kan kenapa? Apa yang trigger kau buat pindah ke Jakarta? Oh itu, kita kembali ke realistis ya. Ya. Realistis nih. Kalau bisa dibilang di Medan ini gini, aku tamat kuliah itu tahun 2016. Aku pindah ke Jakarta tahun 2017. Itu kenapa aku pindah ke Jakarta? Karena di Medan susah dapat kerja. Realistis nih kan, susah kali. Makanya udahlah kayak aku harus pindah ke Jakarta nih. Soalnya kan di Jakarta juga ada saudara kan. Jadi aku pindah ke Jakarta untuk ya cari kerja lah. Ya sekaligus ya mungkin waktu itu masih semangatnya cosplay nih. Wah, sambil cosplay lah mungkin bisa cari-cari kawan kan. Dan juga waktu itu aku punya cewek di Bandung. Ya, jadi biar kami semakin dekat, mungkin udah saatnya udah waktu yang tepat aku untuk pindah ke Jakarta. Ya, udah satu jalan lah ya. Iya, satu jalan lah. Mungkin kalau aku masih di Medan, ya mungkin dapat kerja tapi nggak tahu jadi apa. Nggak tahu. Tapi mungkin anak baru sekarang kan, yang cosplay Ya. sekarang pasti bakal ada yang ikut jejak kau kan. Oke, bagus. Yang dia bakal pindah ke Jakarta dengan pemikiran-pemikiran yang
ya hijau lah di Jakarta. Di Hmm. Jakarta dia bakal dari cosplayer yang A, B, C, D, E, dapat ilmu Ya, gini. Tapi coba kita putar balik kan. Hmm. Kira-kira apa yang tidak kau expect kalau saat kau pindah ke Jakarta dari sisi cosplaynya lah. Sisi cosplaynya ya. Aku sih kebetulan ya pas sebelum ke Jakarta memang udah siapin teman nih. Oh, udah memang udah berteman. Nah, Ya, itu jadi- tips juga ya berarti. Ya, jadi sebisa mungkin kalau sebelum kalian ke Jakarta kalian udah kenalan sama teman-teman kalian di Jakarta, udah bikinlah sebuah tali persahabatan dengan Iya, iya. orang-orang di Jakarta. Jangan kosong kali, sumpah susah ntar. Soalnya kan kita kan baik lagi kan kita di sana tuh tempat baru nih. Ya. Untung kalau kalian punya saudara. Kalau kalian nggak punya saudara atau teman gimana? Dan pastinya aku kasih masukan bawa duit lah. Jangan YOLO sana sih. Sumpah jangan YOLO. Bawa modal. Ini kita kembali ke realistis ya. Di sana itu bukan tempat kita nih. Kalau seandainya ada saudara bagus tuh bonus. Iya. Kalau seandainya nggak ada, itu gawat bagi kalian. Kan soalnya kan gini, kalau kita memang kita nginep tempat saudara, Iya, kan nggak mungkin lama nih. Iya, benar. Paling lama paling 2 bulan 3 bulan. Habis itu mungkin udah kayak di Sentil-sentil lah ya. Udah agak sentil lah ini. Pigil lah, pigil. udah digituin ya kan? Kan nggak mungkin kalau udah digituin kan nggak mungkin kita Ya. pasti pindah nih, pasti cari kosan. Untung kalau kalian dapat kerja cepat. Kalau susah gimana? Kalau lama gimana? Itu susah. Itu jarang harus kalian pikirkan. Cari teman, siapin modal. Ya mungkin kalau kalian mungkin ingin cari uang dari cosplay, nggak usah dulu. Realistis, sumpah. Soalnya di sana itu kalau kalian mau ikut lomba mau cari uang dari bounty hunter, susah. Di sana kostumnya bagus-bagus. Saingannya internasional. Saingannya internasional. Di Jakarta tuh bounty hunter juga masih banyak. Entar kan ke event kan, bawa kostum apa kalian nih? Kostum apa contohnya? Kostum paling bagus kalian lah. Pas di sana jumpa kalian apa? Monster Hunter, balon gede. Kalian cuma bawa 1 kardus. Iya, satu- Dia bawa 3 kardus. Wah. Iya. Apalagi sekarang kan. Iya, iya. Sekarang peserta udah cosplay tuh minimal 100. Iya. Udah banyak banget kan. Gimana dia bisa tahu kalau kalian tuh apa jago apa ya? Bisa mungkin. Iya, Tapi kan spesial atau Iya. highlight lah di iya situ kan. nggak mungkin wah Medan nih bisa nih kita highlightnya kan enggak. Iya, Kan iya. tetap kayak anak-anak cosplay biasa di sana. Apalagi kalau temennya nggak ada. Jadi kayak cuman kayak wah ini anak cosplay baru nih gitu. Jadi gitu kembali lagi cari teman dulu. Tapi kan tadi yang gue mention soal Iya. 100 rata-rata nih, gak penasaran nih. Ini aku Iya, yang penasaran. iya, Rata-rata iya. peserta di sana yang gue tahu berapa coswork-nya misalnya. Kalau cosplay ya ini aku lihat dari event yang aku datangin ya, Iya. dan mungkin event yang aku datangin itu levelnya menengah ke atas. Ya. Itu rata-rata itu mungkin 100 lebih. Itu udah pasti. Itu untuk peserta cosplay. Kita aja masih 30-40 tuh rata-rata, Iya. coba lah. Kan mau bersaing di sana dengan pemikiran hijau, dengan bayangan, aku ingin menaklukkan Jakarta. Sampai sana jadi babu. Sampai sana kan apa bawa plastik lah pulang naik keretanya. Bawa pedang. Itu pun kalau dikasih masuk kayak Tapi kan kayak misalnya kok di Jakarta nih kan, dari segi event, dari segi pertemanan cosplayannya udah pasti saja lebih banyak kan. Iya. Kalau misalnya dibandingkan ya, apa yang paling berbeda antara Medan dan Jakarta untuk saat ini ya? Untuk saat ini ya. Mungkin kalau dari mungkin ya kualitas kostum sih ya. Itu masih kelihatan, apalagi untuk bagian armor. Di sana kan mungkin perputaran armor itu udah biasa. Di sini kan Ya. mungkin Ya. yang kayak mecha itu Masih masih spesial kali ya di masih sini spesial, ya. masih dianggap apa ya, pakai armor pasti menang. Nah, kalau di sana udah beda di sana. Di sana itu kain sama armor itu udah imbang. setara ya? Udah setara, udah bersaingnya udah imbang. Ditambah ya mungkin kain-kainnya juga di sana mungkin kalau untuk rentalan juga sama aja sih, banyak rental juga. Cuman sekali yang nggak rental itu udah pasti OP bagus ya? sekali, OP kali pasti. OP kali, bisa gue bilang OP kali. Apalagi ya, ini bedanya di apa ya? Ya mungkin di event, Event ya. Ya kalau misalnya kita tahu lah kan di Jakarta itu banyak event Iya, gede paling kan. paling itu di sana tuh banyak event gede yang bisa mungkin ada tiap bulan event gede. Kalau di sini kan mungkin kayak setahun 2-3 kali kan event gede kan. Kayak di sini Medan nih ada namanya Bun Kasai, ada namanya Lu nggak lagi kan? ada sedih kali, Mbak. Ada namanya Akiba. Little Akiba. Waktu itu sempat aku jadi juri juga, ada Spooky Bass kan. Ya. Nanti juga ya mungkin kalau misalnya dia di-upload udah lewat, cuman Gatra bakal jadi juri di eventnya yang Muma minggu ini. Iya, oh iya itu bakal Iya. jadi juri, jadi datang ya.
Iya, tapi ini udah lewat sih ya uploadnya. Iya sih, ya. Iya juga sih, udah lewat ya udah apa-apa. Gak apa ya. Paling itu sih dari kualitas dan kuantitas event jauh berbeda di sini ya. Kalau kita dari cosplayernya, dari jumlah cosplayernya juga jauh banget. Di sana itu bisa dibilang Jakarta kan pusat dari segalanya. Ya, benar. Pusat dari segalanya. Jadi mau dari kota manapun, mungkin yang Bandung pasti bakal ke Jakarta, yang dari Semarang, Surabaya, dan dari mana-mana. Kalau mau ada event gede pasti bakal ke Jakarta. Kan nggak mungkin nih ada cosplay Jakarta kayak, aku pengen ke event Medan nih, nggak mungkin. Iya, Mau ngapain ke Medan coba? Iya, benar. Mau ngapain? Kita yang ke sana. Kita pasti Medan yang ke Jakarta. Bener. Itu bedanya. Kalau untuk kualitas kayak aku bilang tadi, untuk armor mungkin masih adalah perbedaan dikit-dikit. Iya. Kalau sini kan mungkin untuk makernya masih agak dikit ya, minim ya. Minim. Regenerasinya mungkin cuma paling siapa? WLM. Ya, aku udah nggak lagi Nggak lah. lagi itu kan? masih gila. Siapa? Irwan dan lain-lain Ya, ya kan. masih di sini ya sedikit kali lah. Dikit kali lah. Kalau di sana masih banyak yang cari uang tuh dari cosplay di sana banyak kali. Iya. Masih yang penggiat armor masih banyak, kain masih banyak. Jadi beda di situ. Karena tadi kita udah ngebahas nih perbandingannya dan kita udah memberikan, kau juga udah membagikan lah kita bilang Ya, sedikit gambaran soal kalau misalnya kalian pengen pindah ke Jakarta, betul. bersaing di Jakarta. Nah, sekarang kita ke konten, Gat. Oke, oh ya kita bahas konten. Ya. Konten. Soalnya kan ini kan si Paldi juga baru Ya. udah mulai konten ya. Udah mulai konten. Ya. Udah mulai sedikit memberanikan diri buat Iya. coba lebih coba lebih Ya. ger lah kontennya. Betul. Dan kita saling apa ya? Iya, berbagi saling membantu ilmu lah, ya, saling berbagi bagi ilmu ya. ilmu. Soalnya Sharing-sharing. kan aku juga baru mulai konten nih. Ya. Si Paldi juga baru mulai konten. Tapi beda trafficnya, guys. Aku juga nggak banyak. Followersku dikit. Follow lah. Iya, follow kan kalau misalnya Follow lah. nonton, suka, follow jangan. Iya. Kalau mau di follow back tinggal PM aja. Aku Bener masih kali. baik. Ya, Iya. sebelum followers 100.000. Masih 5.000 masih mau follow back. Masih ngemis ya. Masih. Oke. Anjir. Aduh ya. Tapi kan tiba-tiba nih setelah kau Iya. tadi kau bilang setelah lama vakum, tidak sempat kepikiran untuk cosplay lagi, tiba-tiba Iya. muncul balik cosplay, terus malah bikin konten. Iya. Apa yang terjadi, Gat? Aku merasa kosong dengan hidupku. Sumpah, kayak kosong. Ngapain lah aku ya? Kawan-kawanku udah mulai ngonten, udah mulai bikin sesuatu gitu loh. Aku kan dekat sama, mungkin tahu halaman tetangga kalian. Ya, Itu Billy. Ya Billy yang ngebahas VTuber dan kehidupan Jepang-Jepang. Itu teman kami tuh, teman dekat Ya. kami. Dan kami mungkin juga inspirasinya konten dari dia. Iya, benar. Aku kan, setuju dia. ya. Dan aku juga jujur dari dia. Jadi kayak dia melihat dia udah mulai ngonten, selain sebagai karyawan biasa dia mulai ngonten juga dan melihat dia udah mulai dikenal. Iya. Dia bisa membuat suatu ekosistem baru dan bisa menciptakan suatu istana baru gitu loh. Iya. Dan itu jadi sebuah inspirasi bagi aku. Gimana cara aku juga bisa jadi kayak dia. Dan itu menjadi sumbu sih bagi aku sih. Jujur itu karena dia sebenarnya. Iya. Kalau aku ada 3 guys alasannya. Apa itu? Aku agak sharing sedikit apa ya? Ya nggak apa-apa lah. Yaitu semua konten Jakarta ya, Juki, Gatra sama Billy tadi. Ya, Ya. karena juga sebenarnya sama kan. Aku juga ngerasa hampa juga. Iya. Ke event juga. Apa? Aku datang ke event melakukan hal yang sama setiap hari, datang Ya. cuma melihat orang-orang yang tidak aku kenal gitu Nah. kan. Balik pulang terus kayak ngapain tadi aku ya. Sama. Aku juga kayak ke event ngelihat aku udah cosplay dari kapan ya? Dari 2010. Udah 14 tahun dan aku masih gini-gini aja gitu loh. Jadi buat apa aku cosplay kan? Jadi aku mikir tuh, ini mungkin saatnya aku memberikan edukasi kepada adik-adik yang masih baru di cosplay, yang mungkin masih agak sedikit melenceng Ya. mindset tentang cosplaynya. Dan ini mungkin abang ini sebagai yang udah 14 tahun cosplay ya memberikan masukan. Ya, aku bukan mau maksa kalian menerima apa yang aku katakan. Betul, cuman aku mungkin memberikan edukasi yang selama ini aku tahu dan aku tahu itu baik. Benar. Jadi aku sama sekali nggak maksa. Kalau kalian mau terima bagus, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Karena di balik itu semua pasti kau punya pengalaman-pengalaman yang salah-salahnya juga kan. Betul. Jadi aku bisa berani bilang semua yang aku bilang di konten itu based from pengalamanku semua. Ya, dari ke event, bagaimana kalian mengatasi orang-orang cabul, Ya, bagaimana kalian penjurian cosplay competition itu bagaimana kalian persiapan kalian sebelum ke event, itu semua based from pengalaman aku. Dan itu
aku anggap sukses karena bagi aku sendiri itu kayak sukses gitu loh. Iya, iya. Berhasil, it works, dan makanya aku bagikan ke kalian. Dan kebetulan belum ada yang ngebahas itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu, mungkin nggak tahu kenapa. Iya. Sekarang udah Ya, banyak nih. terinfluence juga sama kau. Bagus lah kalau karena aku, bagus. Bener. Cuman aku juga mungkin terinfluence karena yang bikin konten gitu si Kak Ico Eko, Iya, iya. Cosplay 101. Jadi aku kayak, wah kayaknya nih aku harus membantu kakak ini nih. Iya, iya. Dan aku ya bikin persona yang baru gitu dan abang-abangan cosplay dan alhamdulillah it works dan kalian menikmatinya. Yes. Makasih guys. Dan juga pasti sebagai orang-orang yang udah lama cosplay, berterima kasih juga karena jadinya edukasinya ini lebih cepat. Iya, betul. Iya. Kadang kan nggak susah kan, kadang kita harus ngomong di gathering, harus ngomong di live, yang menurut juga nggak gitu banyak. Iya. Hasil melakukan hal yang berulang-ulang, dengan ada konten-konten yang kayak dibuat Gatra ini, jadinya kita gampang nih. Udah, ini kalau misalkan pengen tahu soal A, nih kita share yang ini. Ya, kalau kalian mau tahu tentang event, bisa ke sini. Bisa ke Kazayu. Ya, KZR. Ya, ini ya, abang ini juga bahas cosplay nih, bahas cosplay, event-event di cosplay, bagaimana milih event yang bagus ini nih. Ya, dari POV kalau aku kan sekarang udah tidak cosplay lagi ya. Ya. Jadi dari POV event organizer lah di Nah, Medan. ya ini abang nih kok butuh IO kan? Ini nih, kalau di Jakarta juga kali kan butuh channel-channel. Bisa. Pengalamannya udah puluhan tahun megang event. Aduh, lepas dia. Tapi kan ada nggak keluh kesah atau kendala pada saat kau buat konten yang mungkin orang nggak tahu nih? Oh, mungkin kalau kesah aku mungkin memilih kata-kata ya. Soalnya aku kan memang bikin brandingnya itu senior yang sama sekali nggak menjudge. Iya. Abang-abangan cosplay yang sama sekali menerima masukan kalian, memberikan kalian masukan juga, tapi dengan bahasa yang baik, dengan penyampaian yang baik dan enak kalian dengar. Ini juga salah satu motivasi aku bikin konten. Karena aku sempat melihat ada mungkin senior cosplay yang dia Kurang ramah. Aku bisa bilang gitu ya. Ini contoh nih, ada sebuah drama tapi yang dibikin oleh adik-adik cosplay nih, mungkin baru cosplay. Ya benar. Tapi dia ngereaksinnya dengan bahasa yang malah membuat drama baru. Iya. Dan itu yang pengen aku perbaiki. Bagaimana kalau dalam perbaiki, dan ini juga salah satu motivasiku aku bilang tadi. Aku coba gimana ya kalau ada yang bikin konten, kalau ada drama kita kasih masukan dengan masukan positif. Mungkin bisa lebih masuk ke adik-adik itu. Benar. Soalnya kan gimana ya, kalau yang aku tahu, kalau suatu negatif dikasih negatif bukan jadi positif, pasti bakal jadi makin negatif dia. Bebal, kan? jadi pengen ngebuktiin dia. Iya, makin ngelawan. bebal. Apalagi kan anak muda sekarang kan bisa dibilang lebih bebal ya, maaf ya. Dan kalau kita kasih tahu dengan kita maki-maki, makin bebal pastinya. Malah kita dimusuhin ya kan? Malah dimusuhin, malah dianggap tuh senior cosplay itu jahat-jahat. Senior cosplay itu nggak ngerangkul gitu. Sombong-sombong. Makanya itulah yang pengen aku ubah nih, stigma-stigma yang ada mungkin di komunitas cosplay saat ini. Kalau ada juga loh abang-abang cosplay yang baik. Dan itu sebenarnya bukan cuma aku aja. Bukan cuma aku, sebenarnya banyak sebenarnya. Banyak banget. Cuman mungkin kurang terekspos aja. Iya, kurang terekspos aja. Soalnya kan ini kan memang kita balik ke realita ya, yang kelihatan sekarang itu yang bikin konten. Benar. Ya, kalau kau nggak bikin konten ya nggak ada yang tahu gitu. Benar. Jadi aku juga pengen ngajak ke teman-teman yang memang udah cosplay lama, ayo bikin konten, kita kasih edukasi ke adik-adik kita. Benar, karena kan baik lagi, kalaupun kau baik, biasanya orang baik itu tidak mencampuri kan. Iya. Biasanya dia bakal ngasih tahu di balik layar. Tapi sayangnya yang terekspos ini orang-orang ngebakar. Iya, itu dia nge-share di sosmed, nge-share di IG dan sebagainya. Jadinya kayak senior-senior ini memang orangnya sombong-sombong, jahat. Padahal kita yang baru masuk ini belum tahu apa-apa, bukan diajari, malah makin dipijak. Betul, dan itu parahnya juga bukan berefek pada cosplay doang. Itu jadi yang aku lihat ya, berefek pada bagaimana orang luar cosplay, orang-orang yang bisa dibilang nomis ya, melihat cosplay itu bagaimana. Kan sekarang kan cosplay itu udah dilihat sebagai hobi yang penuh drama kan. Bener. Dan itu siapa yang buat drama itu? Ya orang-orang dalamnya juga yang bikin cosplay, yang bikin drama, yaitu bisa jadi seniornya, bisa jadi anak-anak cosplay barunya. Dan itu yang pengen aku ubah, itu goals dari cosplay sehat sebenarnya. Iya, itu goalsnya pengen gimana sih bikin cosplay itu dikenal oleh masyarakat luas sebagai hobi yang baik. Bukan cuman hobi yang drama doang, bukan cuman hobi yang
cewek jual-jualan Iya, konten. aduh. Itu. Dalam arti negatif ya? Ya negatif. Ya maaf, maksudnya konten tuh konten yang negatif ya. Iya, iya. Ya mungkin sekarang tuh konten tuh jadi sebagai pencari uang juga Iya, bagi iya. cosplay. Tapi kan ada juga beberapa oknum yang menjual konten-konten yang negatif dan itu dilihat sebagai orang awam sebagai jual badan. Benar. Betul. Itu juga salah satu yang mungkin aku Concern banget. keluhkan juga karena gimana ya, anak-anak di bawah umur ini, minor ini, Iya. biasanya terinfluence sama yang begitu-begitu. Jadi Betul. mereka cosplay pengen menunjukkan karena lebih banyak perhatiannya datang, lebih banyak uang yang masuk. Jadi mereka tuh pengen tumbuhnya ke arah sana. Iya. Padahal mereka belum tahu sebenarnya efek dari ke Iya. arah sana itu kayak gimana. Itu gawat dan itu sudah sempat aku bahas 2 kali di kontenku dan kalian tonton ya. Itu FYP soalnya. Rame soalnya. Iya. Dan itu nah sebenarnya karena rame berarti kan aku senang ya, tapi Ya. itu jadi miris sebenarnya. Karena dari itu terlihat kalau yang apa ya, ya itu apa ya bisa dibilang berefek besar juga di dunia cosplay sebenarnya. Itu kan membawa kau hal berusaha negatif. ngasih hal positif. Ya. Yang kau bilang barusan lah. Kurasa tidak semuanya penerimaannya bakal positif kan. Iya, Bakal jadi kayak pro kontra dan iya sebagainya. betul. Cuman yang alhamdulillah sih di komen-komen ya, kan aku lihatnya based from komen ya. Iya. Komen-komennya tuh pada ngedukung semua sih. Memang aku awal-awal takut sebenarnya. Iya, iya. Aku bikin konten ini up gak ya? Ini bahaya nih, aku yakin bahaya nih. Soalnya kan bisa dibilang kan yang kayak gitu kan ada white knight-nya nih. Ya, Ada benar. pelindungnya nih kan. Aku juga sempat mikir nih kalau aku up, ini apakah aku bakal dimusuhi? Apa jadi bounty? Apa kena bounty aku? Sumpah, itu aku up, gak ku baca komennya. Ku baca besok, ini pagi ku baca pagi deh, mampus itu. Iya, karena belakangan banyak orang-orang yang nggak realistis sebenarnya. Iya. Mereka benar percaya 100% sama apa yang dikatakan dengan orang-orang yang dipujanya. Lepas dari orang puja ini membawa influence negatif gitu lah. Bodoh amat lah. Jadi kalau misalnya kau terkesan menyudutkan dia, nah kau lah yang kena. Iya, makanya dan untungnya sih itu nggak terjadi ya. Ya, Dan syukurnya itu nggak terjadi ya. Banyak yang share dan banyak yang setuju juga dengan pendapatku. Dan aku harap itu bisa lebih luas lagi tersebar. Oh. Dan itu juga apa kok banyak teman-teman yang ngedukung kayak mungkin yang namanya Revina, Iya. Zega dan lain-lain yang cosplay terkenal itu udah juga setuju dengan kata-kataku. Ya, ya kalau misalkan pengen ngebawa cosplay ke arah yang lebih positif, ya share lah. Iya, boleh. Konten-konten boleh kali. Gatra. Soalnya aku pasti kontenku positif semua. Ya. Aku bisa memastikan itu. Iya. Itu susah loh bikinnya. Bener, pasti. Kayak, gimana ya? Apa ya? Salah satu kesusahanku bikin konten itu mikirin bahasanya, apakah bahasaku bisa diterima atau enggak, apakah bahasaku tuh baik atau enggak, itu sumpah susah kali, men. Soalnya kan memang ngejaga untuk enggak ngeluarin kata-kata kasar, Iya. enggak ngeluarin kata-kata yang memaksa gitu, enggak. Aku demi kalian, demi masa depan cosplay Indonesia. Gila ya, malu ya. Tapi kan kalau ngomongin proses, Gat, Ya, selain kau riset pasti Ya, mengerti pasti. kata-kata yang bersifat netral, Ya, yang netral, bukan betul. siapa-siapa. Kira-kira apa yang nih di bawah layar yang orang nggak tahu? apa ya? Aku pengen kali maki-maki anak cosplay juga. Ada bahasa yang lebih gampang dikatakan ya? Iya. Bodoh kali. Tapi kan bahasa yang gampang dikatakan kayak apa nih, jualan apa? Jualan ini kok. Itu loh. Kok nggak usah jualan gitu? Ingat ini gitu kan. Tapi kan nggak bisa kan karena branding gue beda. Iya. Kalau mungkin kalau aku namanya cosplay sakit aku gitu mungkin. Iya. Tapi kan enggak. Iya. Dan itu kan juga menunjukkan kewibawaan kita sebagai abang-abang Iya, cosplay, betul. dia kan. Kan nggak mungkin kita bilang, wah ini TTA gede nih, kan nggak Iya, mungkin. benar. Sebenarnya itu kita bisa jadi personanya agak lumayan, bukan beda lah, lebih ke hati-hati kalau di sosmed. Lebih ke kan. hati-hati ya. Jadi orang kan banyak, ada yang baca di komenmu itu bilang kayak, sok munafik misalnya. Nah, Seakan-akan kok nggak kayak gitu. Bukan artinya kita beneran jadi orang yang beneran baik kali di dunia nyata, tapi iya. kan berusaha buat meminimalisir. Ya meminimalis dan mengedukasi ya, juga. sebenarnya kan kontenku buat edukasi, bukan untuk menggoreng drama. Iya. Jadi aku juga banyak nih yang nge-PM aku kan, bang tolong bahas drama ini dong, tolong bahas drama itu. Aku bilang, aku ingatin lagi ya, aku bukan bikin konten karena based from drama. Mungkin iya, tapi aku bakal ngangkat itu secara generalnya. Iya. Aku nggak akan fokus ke satu orang atau pembuat drama itu. Gitu. Dan itu juga untuk meminimalisir sakit hati orang gitu. Iya. Kok ngambil angle yang berbeda Iya, lah aku ya. Edukasinya lah yang ditarik. Edukasinya. Jadi mungkin emang aku nggak akan fokus ke kayak ini nih.
cosplay yang masker itu, Ya, kita tahu itu fokusnya pasti bakal ke kitsune semua. benar. Tapi aku milih, aku nggak akan ngangkat kitsune, aku nggak akan fokus ke kitsune, tapi ke semua cosplayer yang kayak gitu. Ya. Dan aku mau mengedukasi gimana sih baiknya cosplay itu untuk POV aku. Benar. Itu. Salah satu konten kau yang paling menarik menurut aku ya, Ya. kan biasa orang-orang punya Masing-masing. versi masing-masing. Kalau menurut aku tuh yang ngebahas soal cosplay for fun dan cosplay for kompetisi gitu Oke. lah. Kan orang banyak kayak ngerasa ngapain kok ngatur-ngatur cosplay aku? Ya. Dan di situ kau ngejelasin kan. Ya, aku jelasin. Kira-kira apa yang paling signifikan dari cosplay for fun dan cosplay kompetisi, dan kenapa kalau misalnya orang itu ya boleh fun tapi tetap harus ada. Ya, Semua. yang aku bukan sayangkan sih sebenarnya, kan banyak yang bilang cosplay for fun nih ya sesuka-suka aku dong. Ya, Aku benar. harus pakai masker bebas-bebas aku. Ya mungkin sebenarnya nggak apa-apa kalau itu fun bagi dia. It's okay sebenarnya. Dan aku juga nggak nyalahin itu. Tapi aku mau ngasih tunjuk, nih ada fun yang versi aku nih, dan mungkin kalian juga bisa menikmati itu, yaitu cosplay dengan mungkin melepas masker, belajar makeup dengan lebih baik lagi, dan kalian mungkin kalau mau lebih mengeksplor cosplay bisa ikut lombanya loh, ini loh gini loh adik-adik gitu. Iya. Jadi aku mungkin bukan mungkin ya, aku sama sekali nggak maksa, nggak ngejudge kalau kalian tuh salah. Ya itu bebas ke kalian, mau pakai masker gimana pun bebas. Mau kalian cosplay cuman jalan-jalan nggak apa-apa. Tapi ya aku berusaha nunjuk ini kalau ada yang memang bisa mungkin bagi aku lebih baik lagi dan bisa cocok buat kalian begitu. Benar. Karena kan juga selain mereka mungkin jadi belajar makeup, Iya. jadi bisa cosplay lebih premium, di foto Betul. juga udah mukanya udah reveal semua, dan itu. jadinya ya happy juga pasti kan. Happy pasti, dan itu juga para fotografer juga pasti lebih suka kalau Bener. kita melihat apa ya, kalau kita moto cosplay tanpa masker. Bagaimana? Iya, aku setuju. Oke. Semalam aku ada podcast juga sama Mirai, mereka Ya. juga menyatakan hal yang sama. Oh iya. Karena ya pasti susah kan, karakternya tidak seperti itu. Kecuali karakternya seperti itu ya. Iya betul, kecuali gitu ya. Iya. Soalnya banyak juga yang nanya nih, Bang, gimana kalau Hayabusa Mobile Legends lepas masker? Ya pakai logikamu. Gimana? Kita tuh bilangin itu, maaf ya, kita tuh bilangin itu bagi mungkin cosplayer yang karakternya nggak kayak gitu nih. Kayak Gatra misalnya itu pakai masker. Ya mungkin aku kayak jadi lens muscle tapi pakai masker itu kan nggak kayak gitu karakternya. Tapi kalau kayak Hayabusa Mobile Legends, siapa kayak Tenchu tuh kan, Ricky Martin memang pakai masker, itu nggak apa-apa. Iya. Itu nggak apa-apa. Jadi gue saya tanya lagi. Iya. Capek aku menjelasinnya. Sebenarnya konteksnya kalau OOC kan. Iya kalau kan. OC, ini cuman banyak lagi. Bang gimana bang kalau aku pakai helm gimana bang makeupnya? Ngapain? Aku bang cosplay Kamen Rider pakai makeup gimana bang? Ya itu aku ngebahas itu makeup tuh penting bagi cosplay. Itu penting nih. Dia nanya, abang kalau aku cosplay Kamen Rider pakai makeup gimana? Perlu ku jelaskan, dia bilang. Perlu ku jelaskan. Gak usah lah, pakai dulu apa? Agak dulu kayak gitu. Iya. Gak usah jauh-jauh kan dulu mikirnya ya. Bisa jauh-jauh kali. Pokoknya sesuai karakter aja. Itu udah oke. Apakah dia pakai masker? Kalau enggak, ya udah. Iya. Lepas, lebih baik lepas gitu kan. Kalau dia pakai masker ya pakai aja. Iya. Kalaupun misalnya pengen kali pakai masker, cari karakter yang sesuai. Iya, kan banyak juga. Karena pun kalau misalnya seandainya mungkin iseng-iseng ikut lomba kayak coswork dan sebagainya, memungkinkan menang kan? Iya, betul. Apalagi lomba ya, pakai masker tuh sama sekali nggak ada harapan. Nggak ada harapan sih, no hope sih. Kecuali mungkin yang kemarin Kitsune itu kan beda konteks ya itu ya, bukan beda konteks sih. Dia best itu favorit penonton. Iya, itu favorit penonton. Jadi memang ada kemungkinan menang. Kalau kalian ikut lomba-lomba yang serius, pakai penilaian, pakai masker itu no hope. Jadi jangan, nggak usah. Kalau lomba ya, kalau kalian mau jalan-jalan cosplay ya bebas sih. Tapi ada yang lebih baik yaitu lepas masker. Iya. Dan soalnya kan kayak dibilang tadi si Paldi, cosplay fotografer lebih suka motoin yang nggak pakai masker. Ya. Gitu. Tapi jangan pakai makeup di helm ya guys. Itu kenapa coba nyanyi? Soalnya gimana ya, cosplay itu kan memang hobi yang penampilan. Benar. Penampilan banget. Jadi visual kali dia. Visual kali. Jadi kalau mungkin kalian maaf nih kalau kalian mungkin nggak diajak foto sama fotografer. Mungkin ada sesuatu yang salah mungkin dari penampilan kalian. Yaitu bagaimana cara menanggulanginya, yaitu mungkin belajar makeup, memperbagus badan, dan mungkin ya wig-nya di style mungkin ya, dan itu memang kenyataan di cosplay sih. Benar.
memang kita harus, kalau kalian memang mencintai cosplay, kalian harus improve di cosplay. Benar. Jangan cuman pakai apa, jangan cuman gitu-gitu doang, nggak pakai makeup. Ya itu agak susah. Kayak kau lah, kau kan belakangan gym kan? Iya. Alasannya itu apa karena cosplay, apa karena memang ada alasan lain? Nah, itu alasannya mungkin karena udah tua ya. Jadi jadi biar badan tetap fit ya, satu ya. Dan pastinya karena aku masih cosplay itu juga berefek ke cosplay aku. Jadi lebih dapat posturnya, lebih bagus badanku. Dan juga sekarang tuh udah banyak anak cosplay yang gym. Iya, iya. Udah banyak anak cosplay yang bagus. Bagus banget badan. Dan aku juga kayak iri gitu. Wah, ini adek ini bagus sekali badannya. Iya, investasi udah oke nih kan. Iya, udah mantep. Tinggal dia belajar makeup, tinggal dia belajar kostum, tinggal dia apa ya, perform tuh udah oke kali itu. Dan kita tahu untuk dapetin itu bukan hal yang mudah. Bener. Itu sulit banget. Harus konsisten. Jadi mungkin kalau seandainya kalian mikir nih, wah dia banyak fotonya, banyak yang fotoin dia, kenapa ya? Karena itu memang hasil dari konsisten dia selama ini gitu loh. Dia selama ini lebih banyak foto yang mungkin make upnya cantik itu karena hasil konsisten dia. Nah, Gat, ini mungkin pertanyaan terakhir lah dari aku nih. Wah, cepet kali. Udah berapa menit? Udah hampir sejam kita. Cepet kali. Emang gini kalau podcast sama kawan ya. Sama kawan gini emang jadi kayak gini. Lebih ke nostalgia aja membahas. Iya, lebih ke nostalgia, betul. Tapi Gat, mungkin nih, kan nih penontonmu banyak nih. Aku lihat views dari konten-kontenmu kayak gila puluhan ribu. Oh, kalau ratusan ribu, ada yang sejuta. Gila. Wah, tapi ya follow lah, tolong. Follow lah guys, ya. Sama-sama bantu lah. Iya. Capek effort lo bikin konten itu. Bantulah kami. Aduh aku. Apalagi yang YouTube ini wala. 1.000 yang sampai wala. Aduh. Mana guys, bantu ya. Ini bantu. Kazatalk. Apa namanya? KZR di YouTube. Bantu ya guys, ya tolong lah ya. Oke kan. Cuma kira-kira nih karena penonton banyak, ada nggak hal-hal yang pengen kau sampaikan ke mereka yang mungkin aja belum tersampaikan tadi? Oh, mungkin aku mau ngucapin makasih ya bagi yang udah suka konten aku, yang mungkin terinfluence sama konten aku. Aku nggak nyangka bisa sampai ke titik ini sebenarnya. Karena aku sebelum ini cuman kayak anak-anak cosplay biasa yang mungkin nggak bikin apa-apa, mungkin cuman bisa mengandalkan udah lama cosplay gitu loh. Dan ini sangat memang mengubah sudut pandangku ke cosplay, mengubah sudut pandangku ke kalian, mengubah sudut pandangku dalam hidup gitu loh. Dan ini memang beneran langkah yang aku syukuri untuk ambil, untuk membuat konten, memberikan masukan ke kalian semua. Dan aku itu nggak terlepas dari dukungan kalian semua. Aku mau mengucapkan makasih. Dan selalu dukung aku dengan apalagi follow, udah jelas. Follow yang paling penting. Sepi kali weh. Tolong lah. Gak usah gengsi. Iya, orang sosmed gengsi kali ya. Iya, gengsi kali. Kalau mau follow back tinggal PM aja, PM pasti aku follow back. Itu juga salah satu ya. Itu jokes selesai. Iya. Dan aku bilang aku pengen kalian juga tetap menyebarkan cosplay sehat agar kembali ke goals kita, yaitu untuk agar orang awam tuh tahu kalau cosplay itu adalah hobi yang sehat, hobi yang penuh dengan kreativitas, bukan cuma pakai kostum aja, tapi hobi yang bisa memberikan banyak pelajaran di dalamnya. Di situ ada yang namanya makeup, wig styling, menjahit juga, crafting, seni panggung, ada yang namanya juga selain seni panggung, bisa juga performer, foto juga masuk, edit video, edit musik, semua banyak banget. Makanya itu cosplay itu kaya akan ilmu dalamnya. Ilmu juga. Jadi kan nggak mau kalau kita hobi yang kita cintai ini dianggap sebagai hobi yang negatif bagi orang luar kan. Dan itu yang pengen kita ubah dan pengen aku ubah, dan aku juga pengen kalian mempunyai goals yang sama kayak aku. Itu para cosplay sehat. Sedapnya cosplay. Oke, Gat, makasih banyak sudah main. Aduh, nanti kita bakal buat konten tambahan lagi. Ayo. Tapi Gat, thank you udah main di Kazatalk. Jauh-jauh dari Jakarta ke Medan. Iya, dan aku memang khusus kesini buat Kazatalk. Bacot kali. Ya, aku yang masih lagi ke Kazatalk, bisa mau ngundang aku. Dan aku juga kebetulan lagi di sini kan. Bukan kebetulan, memang sengaja mau ke sini gitu loh. Dan memang mau ngomong apa? Aku bingung. Semoga dengan dengan podcast ini bisa memberikan ilmu ke kalian, bisa memberikan masukan ke kalian dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk di-share ketika sudah
tayang. Betul. Wis. Amin. Ya semoga kita bisa sama berkembang lah ya. Amin. Ya, jangan sampai saling meninggalkan. Iyalah, jangan sampai meninggalkan dan jangan sampai saling menjatuhkan. Iya, Iyalah, benar. kita kerja sama. Oke, jangan lupa juga tadi follow tadi, jangan lupa Instagram Ya, Gatra follow, dan juga Instagramnya Kazari.i dan Kazari Cosplay. Dan kalau misalnya kalian suka sama video seperti ini, subscribe guys channel Kazari. Betul, subscribe. Mau closing nggak? Halo cosplay sehat, sedapnya cosplay. Kami pamit, bye bye.